Ada beberapa hal negatif yang tidak kita sadari dan ini ditanamkan ke pikiran kita sejak sekolah. Ironisnya, hal-hal ini justru yang bikin kita jadi lemah dalam hal kreativitas dan mental. Padahal manusia sudah dibekali dengan otak yang cerdas dan bisa berpikir kreatif yang tinggi yang berguna bagi sesama. Dan mindset lemah ini yang ditanamkan sejak sekolah, terbawa terus sampai kita dewasa. Oke, sebelum lanjut, tolong bantu channel ini ya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke topik pembahasan. Maka dari itu, kamu harus pastikan ya, adik-adik kamu dan anak-anak kamu besok gak terpengaruhi dengan konsep yang ini. Nomor 1, sekolah itu nomor 1. Ya, sering kamu dengar, mungkin pernah merasakan kalimat harus menomorsatukan sekolah dibanding aktivitas yang lain. Padahal sekolah itu hanya satu dari sekian banyak pilihan tempat untuk kamu bisa belajar lebih baik. Gara-gara konsep ini kita jadi ngerasa kalau pencapaian terbesar itu adalah kalau bisa perform bagus di sekolah. Gak mikir ada hal-hal lain yang jauh lebih hebat yang bisa dikerjain di luar sekolah. Kalau ada pun jadi males ngelakuinnya karena takut mengganggu pelajaran dari sekolah. Dan yang lebih parah, kita jadi terbiasa untuk datang pagi pulang sore. Seharian duduk di belakang meja, ngikutin instruksi dari orang lain. Jadi ketika dewasa dan mulai mencari pekerjaan, kita ngerasa jenjang karir yang paling aman itu yang kayak anak sekolah. Datang, duduk, pergi pagi, pulang sore, dan hanya duduk di belakang meja. Nomor 2, di sekolah meminta itu hal yang gak baik. Tapi di dunia nyata kalau kamu sukses, kamu harus berani meminta. Sekolah mengajarkan kita untuk gak meminta. Meminta dianggap perbuatan lemah, perbuatan memalukan, perbuatan rendah diri, dan tidak bisa mandiri. Padahal meminta itu nunjukin kalau kamu ngerti apa yang kamu mau dan kamu berjuang untuk mendapatkannya. Coba lihat perusahaan-perusahaan dan pembisnis tersukses di dunia. Mereka adalah yang bisa meminta modal paling besar dari investor, yang bisa meminta rekan bisnis buat jalan kerjasama. So, next time kamu mau minta sesuatu ke siapapun, gak usah malu, gak usah gengsi, gak usah mikir takut ditolak. Ditolak itu hal biasa, gak ada ruginya. Kalau permintaan kamu diterima dan boom, jackpot man, kamu akan menjalankan bisnis tanpa mengeluarkan uang dari dompet kamu. Dan ini mengecilkan resiko kerugian buat kamu. Jadi jangan gengsi dan jangan sok yang paling hebat ya. Kemampuan menghafal dan menyelesaikan soal adalah hal penting. Ini adalah poin ketiga. Di sekolah yang paling penting adalah kemampuan menghafal, kemampuan menyelesaikan soal. Makin pintar menghafal dan mengerjain soal, makin tinggi nilai ujian kamu. Dan kesuksesan di sekolah dilihat dari tingkat nilai ujian dan sangat berbeda di dunia nyata. Kemampuan otak itu hal yang paling penting. Banyak hal lain yang terbukti jauh lebih krusial. Misal, kekuatan mental, kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan, kemampuan untuk berkorban dan menahan diri, kemampuan untuk tetap jaga karakter dan kejujuran di tengah godaan, kemampuan untuk tetap menjadi manusia baik di tengah dunia yang jahat. Apakah sistem ini kalian dapat di saat kalian sekolah? Tolong jawab di kolom komentar ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, salah dan gagal adalah hal yang memalukan. Makin banyak kesalahan, makin rendah nilai yang kamu dapat. Dan ingat, momen-momen di mana kamu atau teman kamu dipermalukan, dihukum di depan kelas karena bikin kesalahan. Sedihnya lagi, kadang fokus utama yang terjadi di sekolah adalah menghukum kesalahan, bukan memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat. Akibatnya, ketika dewasa, kita banyak takut melakukan sesuatu, takut salah, takut gagal, takut ditolak, dan ini sangat menghambat perkembangan kamu. Nomor 5, tujuan utama sekolah adalah lulus dengan nilai bagus, bukan membangun karakter siswanya. Waktu SD, kamu pasti pernah dengar atau pernah merasakannya. Ada yang bilang,
sekolah yang rajin ya, biar nanti dapat nilai bagus, jadi bisa masuk ke SMP favorit. Di Indonesia tujuan akhir kebanyakan sekolah itu nilai, bukan pemahaman, bukan pembelajaran. Asal nilai bagus, nggak paham dan nggak ngerti, bukan masalah. Karena mendewa-dewakan nilai. Akhirnya, banyak yang menghalalkan segala cara buat dapetin nilai bagus. Ada yang nyontek, ada yang nyogok, bahkan ada sekolah yang bagi-bagi bocoran biar siswanya lulus. Hal ini yang bikin banyak orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Padahal belajar bahasa Inggris udah 9 tahun, dari kelas 3 SD sampai kelas 12 SMA. Hal ini juga yang bikin banyak koruptor, karena udah dikondisikan untuk main curang sejak sekolah. Dan banyak kasus hamil di luar nikah, padahal udah dijelasin tentang sistem reproduksi di pelajaran biologi dengan jelas. Oke, mari kita berharap dan berdoa bersama agar sistem pendidikan di negara kita bisa lebih baik lagi. Dan karena kamu udah tahu berapa hal yang gak bagus, segera tinggalkan ya. Semangat!